Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan, saya Dimpu Lubaturuan, Ibu dari SMP Negeri 10 Depok. Kak Desi. Kami sangat bangga bisa mengundang Ibu mengisi di acara MPLS Dibuka aja ya. SMP Negeri 10 Depok, Bu. Iya, baik. Nanti ilmu dan informasi tentang COVID dan penanganannya serta informasi tentang new normal ya Bu. Iya. Sangat berguna bagi anak didik kami kelas 7 yang baru sekarang. Baik. Jadi untuk seluruh anak didik kami sekalian kelas 7 tahun ajaran 2021, mari kita dengarkan penjelasan pemaparan tentang COVID-19 serta pencegahan dan penanganannya oleh narasumber kita, Ibu Evita Rosdiana Hutabea SKM dari Dinas Kesehatan. Baik, Ibu Evita, waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Dimpo Lumbantoruan dari SMP 10. Saya dari Dinas Kesehatan Kota Depok, bagian atau seksi promosi kesehatan yang ada di Kota Depok. Kali ini untuk kegiatan yaitu untuk siswa-siswa kita di SMP 10, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana kali ini topik yang kita bahas, yang kita angkat adalah sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran dan tahun akademik baru tahun 2020. Ya, baik. Jadi pada saat ini untuk seluruh anak-anakku dan juga siswa-siswi yang baru masuk, selamat datang dan selamat beraktivitas yang tentunya belum bisa seperti biasa. Tapi insya Allah ke depan kita semua bisa lebih mendapatkan lagi nanti dengan ilmu-ilmu yang lebih fresh, dengan kegiatan yang bisa dengan kunjungan secara luring, dan ini juga yang akan kita dapatkan setelah rambu-rambu yang didapatkan oleh pemerintah atau gugus tugas yang menyatakan bahwa siswa-siswi kita bisa berada KBM di dalam kelas, gitu ya Pak Dimpo. Baik, untuk kali ini yaitu kita melihat dari kebijakan Pak Dimpo, kenapa sih ada adaptasi kebijakan, adaptasi kebiasaan baru, yaitu karena kita mengacu dari 4 menteri. Nah itu dikarenakan adanya kebijakan dari pendidikan di masa pandemi COVID ini adalah di mana kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah ya yang merupakan prioritas Pak, di mana semua siswa-siswi kita itu tetap keselamatan dan kesehatannya harus dibangun sedini mungkin. Nah, jadi yang dilihat lagi adalah bahwa ada tugas dan juga tanggung jawab yang terlihat dari sistem yang kita berikan kepada siswi kita adalah bahwa kegiatan yang dilakukan dari kesehatan adalah memberikan atau berikan adanya koordinasi Pak tentang adanya kegiatan bersama yang dimana diperkuat dengan jejaring, yaitu penerapan protokol kesehatan, melakukan sosialisasi, dan sepertinya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan ya, serta memantau surveillance, melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik. Jadi kenapa sampai adaptasi kebiasaan baru ini kita terapkan? Karena kita melihat Pak, bahwa dari PSBB menuju ke PSBB secara proporsional nanti, dari adaptasi kebiasaan baru, tidak boleh kita lupakan pula bahwa dari coronavirus disease ini adalah dengan penyakit menular yang ternyata itu merupakan coronavirus yang jenis baru yang belum teridentifikasi secara jelas pada manusia. Sehingga 2 jenis coronavirus ini diketahui penyebab penyakit yang dapat menimbulkan, yaitu dari Middle East Respiratory, dari Severe Acute Respiratory Syndrome, tanda gejalanya mungkin itu terlihat dari gangguan pernapasan, demam ya. Dan ini juga yang terlihat banyak sekali masyarakat yang samar-samar Pak Dimpo menyatakan bahwa flu pilek itu, oh ini tidak, tapi ada perbedaan yang sangat jelas dengan gangguan yang di atas. Itu jadinya. Latar belakang inilah yang mendapatkan kenapa siswa kita akan
berikan tadi pemahaman ya. Dan ditambah lagi, yaitu pada saat kita melihat adanya kebijakan, yaitu nanti ada keputusan Presiden menyatakan bahwa jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia itu harus betul-betul kita pakai, itu kita jaga dari guru, dari orang tua murid, dari warga sekolah, dinas kesehatan, dan seluruh yang mengacu menjaga bagaimana siswa itu sangat begitu bisa bersekolah kembali. Itu adalah dengan kebijakan yang hadir yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk siswa-siswi kita. Oke Pak, kita sekarang masuk di penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Pak Dimpo, kita tahu ada sekitar 4 kuadran yang dilakukan oleh UKS. UKS ini yang ada di sekolah, jadi harus kita terapkan juga Pak. Bagaimana nanti di sekolah akan ada yaitu tempat pembasuhan cuci tangan, adanya sabun yang tetap harus ada di setiap lingkungan sekolah. Penerapan ini juga harus terkait dengan lintas sektor Pak, dengan wadah usaha sekolah, serta penguatan dari peran guru dan orang tua, murid dan komite, pembinaan dan pengawasan yang berkala. Dan itu juga yang memberikan dampak bagaimana kita bisa lebih tahu dari anak-anak kita tentang perbedaan, tentang bagaimana flu itu menular antar teman. Seperti contoh, Pak Dimpo, misalnya tadi kita bicara mungkin karena kita sedang visualisasi seperti ini, kita berjauhan Pak. Tapi Bapak tadi pakai mic. Mic itu kita contohkan kalau Bapak tadi pakai saringannya, itu saringannya dibuka lagi Pak. Itu diganti lagi untuk orang yang baru. Seperti itu. Nah, dan pada waktu Bapak tangan pegang mic itu, kontak mic dengan tangan ke tangan ini juga rentan. Nah, ke depan mungkin Bapak harus pakai sarung tangan, itu benar-benar kontaknya sangat kuat. Seperti orang lagi ngobrol nggak pakai masker, mungkin karena saya dan Bapak berjauhan. Jadi kita bisa tanpa masker. Sebenarnya memang kita harus lakukan dengan, karena Bapak tidak bicara, boleh Bapak tidak pakai masker. Tapi karena saya bicara, ya saya bisa tidak pakai masker karena biar jelas konsonan vokal saya, dan ini yang menyebabkan kita bisa sampai yang diceritakan pada hari ini. Kenapa sih flu itu bisa menular? Ternyata mudah sekali Pak menular dari flu itu. Dari kontak tangan, jabat tangan, dari mulai kita pegang masker yang salah, dari pegang mic yang salah, terus dari mulai pada waktu kita pegang handle sekolah, dari meja di sekolah, apakah meja itu juga dilap lagi dengan desinfektan? Kita punya kebiasaan baru dengan adaptasi yang baru yang harus kita terus sosialisasikan kepada murid-murid. Tidak boleh kita merasa lelah atau aduh capek ya, kok mereka ini sulit ya. Tidak bisa Pak. Karena itulah memang yang harus kita lakukan terus-menerus. Supaya mereka mengingat, mereka tahu, mereka mau, mereka mampu, itu semua yang harus kita lakukan. Nah, jadi sampai kita lihat lagi yaitu kenapa sampai terlihat bagaimana adanya semacam, kenapa sih flu ini bisa hadir? Mudah Pak, karena banyaknya masyarakat, banyaknya siswa sekolah yang ada di sekolah dengan belajar, yang tiba-tiba mereka, apa kabar? Mereka langsung lupa, mereka salaman. Padahal kita ada adaptasi baru yaitu pakai seperti gini, halo gitu ya, gitu Pak Dimpo. Dengan siku kita itu adalah hai bro. Nah, itu adalah adaptasi kebiasaan baru tanpa menyentuh teman kita secara kontak langsung, tapi kita sudah melakukan persahabatan yang tidak lepas, yaitu dengan kontak siku, itu dengan persahabatan yang sangat begitu baik. Nah, itu kebiasaan baru Pak. Nah, bagaimana mencegah flu? Ternyata mudah sekali Pak. Air yang memang Allah turunkan secara secara gratis istilahnya. Itu mudah sekali lewat adanya air tanah yang harus kita jaga kebersihannya. Lalu air mengalir ini pun harus kita jaga, jangan sampai terjadi kotor, karena di masa pandemi ini penggunaan air bersih begitu luar biasa masif Pak, begitu signifikan, sehingga air bersih ini juga dari mulai sumber-sumbernya harus kita jaga agar jangan kontak berulang lewat cuci tangan, karena air yang kotor itu juga harus kita pengaruhi ya Pak ya. Serta adanya sabun yang tetap harus terjaga. Jadi gini Pak, pembangunan infrastruktur yang ada di sekolah itu harus sedetail mungkin. Di kelas apakah ada wastafel, di kelas apakah ada air minum, di kelas apakah ada desinfektan, di kelas apakah ada hand sanitizer, di kelas apakah ada namanya thermal gun, ya.
Itu harus Pak, karena satu kelas isinya berapa? 32. Apakah 32 dengan beda rumah? 32 atau 40 anak? Itu beda rumah Pak. Apakah pernah kita langsung periksa langsung di thermal gun seperti ini? Nah, itu juga ada satu yaitu piket anak murid yang pakai thermal gun satu kelas supaya karena setiap rumah sekarang gini Pak, ada 40 murid atau 40 siswa dan dia berbeda kelas, berbeda rumah. Satu rumah ada 5 orang, ada 7, ada 5. Kalau ada yang positif, itu akan mengenai teman-temannya di sekolah. Jadi gunanya thermal gun itu diberlakukan di setiap kelas 1, yaitu thermal gun 1, itu adalah untuk menjaga namanya apa? Efisiensi. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh siswa. Di mana mereka diajarkan, 36, sekian itu adalah di mana suhu yang sangat normal. Ya, 37,5, 37,8 itu baru abnormal. Itu bisa kita rujuk. Nah, oke. Lalu kita tutup hidung dan mulut saat batuk. Nah, mulailah kalau dulu kan gini Pak, kita lakukan. Pak Dimpo, hacim gitu ya Pak ya. Begini. Tapi karena kita pakai masker ini adalah maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Jadi waktu dia bersin pun dia ada di situ. Sudah sangat efektif Pak masker ini. Tapi harus diingat, masker itu juga ada 2 macam Pak. Masker medis, masker yang kain. Masker kain itu cuma 4 jam sampai 5 jam. Masker yang medis itu bisa sampai 10 dan 12 jam. Nah, apa yang harus dilakukan? Orang tua siswa apakah juga bisa kita sampaikan lewat surat menyatakan bahwa siswa kalau pakai kain, kalau dia belajarnya 8 jam, dibekali 1 lagi Pak. Kalau yang kain. Tapi kalau dia masker yang medis, maka dia cuma 1 cukup. Tapi kan itu harganya sangat luar biasa bagus ya. Jadi tidak semua orang pakai masker medis. Nah, jadi bagaimana? Enggak apa-apa Pak, bilang yang kain tapi bekali 1, karena dia hanya 4 jam berlakunya Pak. Ya, jadi adaptasi kebiasaan baru itu juga Bapak terapkan lewat kepada orang tua siswa yang kami sayangi, bahwa murid-murid yang kembali bersekolah diizinkan untuk tetap membawa 1 tambahan masker kain bila dia 8 jam di sekolah. Dia jam 7 sampai jam berapa, dia baru pulang jam berapa, bekali. Dan itu harus dicek Pak, diperiksa. Dan dia tidak boleh dengan sama warna. Dia hitam-hitam nggak bisa Pak, harus ada berganti, putih. Artinya kalau dia masuk di jam 8, berarti di jam 12 misalnya dia masih hitam. Bapak cek, sudah berganti kah? Kalau tidak Pak, itu dia sudah berapa? Percikan droplet yang tertempel di masker tadi, itu yang menyebabkan kontak itu akan keluar karena sudah full partikel-partikel tadi di masker kain. Sama tidak efektifnya masker itu apabila dipakai sampai sore. Jadi kebiasaan baru ini harus diterapkan Pak. Kita tidak segan-segan menjaga mereka karena kami sayang padamu. Kamu besok bawa ya Nak, 1 lagi cadangan untuk mengganti yang Bapak besok kontrol. Buat piket untuk mengkontrol masker Pak, 2 siswa. Jadi dia disebut ada namanya garda kesehatan Pak. Garda sehat itu kan dulu namanya kalau SD namanya adalah dokter kecil ya Pak. Tapi kalau di sekolah namanya brigade kesehatan. Nah, itu dipakai piket Pak. Piket untuk hand sanitizer ada, piket untuk buat thermal gun, piket untuk cek masker, sama piket untuk meja yang harus dilap persekian 4-5 jam. Bayangkan Pak, kalau dia lagi nulis, tangannya dia kan kontaknya kenaan Pak, sambil ngobrol. Tangannya di meja, tangannya dia megang pulpen, tangannya megang buku, waktu tangannya dia sedang ngambil tas, berapa kontak dia dengan barang tersebut berkali-kali dan berulang-ulang. Itu juga adaptasi kebiasaan baru. Bapak tetap di-remind, diingatkan, bahwa mejanya tetap dilap. Apa saja isinya untuk pembersihan desinfektan yang ada di meja-meja, mudah Pak. Kita pakai boleh yang disebut kayak semacam klorin, pakai dengan pakai karbol, campur dengan air. Nanti ada aturannya, nanti kita akan sandingkan dengan orang Kesling ya Pak ya. Ada aturan airnya, jadi taruh di jerigen, jadi bisa disemprot, dielap. Nah, itu Pak yang betul-betul di mana siswa kita sangat terjaga. Kenapa ada SKB 4 Menteri? Di mana mereka menjadi garda-garda anak murid kita untuk mereka tetap sehat. Seperti itu. Yang ketiga adalah gunakan masker jika batuk dan flu, kurangi aktivitas. Nah, tidak di luar rumah dan hindari kontak dengan orang lain.
Tapi karena dia memang harus bersekolah dan dia tetap harus interaksi, lakukan yang tadi Pak, masker kalau kain 4 jam, terus kalau yang yang medis itu bisa 12 jam. Jadi gimana? Bapak harus cek mereka dengan kondisi masker yang berubah dilewati 4 jam. Karena siswa itu Pak banyak ngomong. Berapa cipratan air ludah mereka yang ada di masker itu Pak. Maaf Pak, apabila dengan kondisi ruang gigi dan mulut yang tidak baik, masker itu pada waktu ngomong itu akan terasa baunya akan menimbulkan ke temannya kembali. Itu akan bau. Nah, jangan dicium Pak. Oke, boleh tes, betul boleh tes. Nah, seperti itu. Nah, jadi gimana? Nah, waktu mencucinya Pak, masker kain itu dicuci, direndam, lalu dijemur. Nah, pada sewaktu dicuci itu Pak, disiram pakai air panas. Nah, itu penjagaan masker kita yang dipakai berulang, tapi dijaganya dengan kondisi kebersihan yang betul-betul dia membunuh kuman juga baik. Waktu dia merendamnya, jangan terlalu lama, lalu langsung mencuci, langsung pada saat itu disiram pakai air panas, baru dijemur tidak dengan matahari terbuka, tapi di dalam suhu ruang. Biarkan dia kering tanpa pakai matahari. Kenapa? Pada waktu dengan cahaya matahari, berapa kontak kuman yang di luar sana ikut terlibat nempel di dalam masker. Dia hanya ada di suhu ruang waktu dijemur, Pak. Itu untuk menjaga kontak kuman yang berkeliaran, yang hari ini sangat betul-betul liar, itu harus kita tekan. Seperti itu, Pak. Nah, yang keempat adalah batasi kontak erat dengan orang yang memiliki gejala batuk. Oke, Pak, sepanjang dia pakai masker, dia tidak membukanya. Apabila dia batuk, tentu dia menjaga batuknya lewat maskernya. Makanya yang disebut tadi ada kebiasaan baik di masker adalah maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Jadi artinya kalaupun dia batuk, dia memang harus aktivitas, batuknya tetap ada di dalam maskernya, tapi 4 jam harus diganti. Udah, itu sangat adaptasinya sudah harus dilakukan. Nah, makasih Pak Dimpo, kita kembali. Ya, kita tadi sedikit terputus, terima kasih sudah kita kembali lagi. Baik Pak, jadi adalah tempat di mana yang berisiko. Kita lanjut langsung ya Pak ya, karena waktunya cuma 45 menit. Baik, jadi ada beberapa tempat-tempat resiko Pak. Misalnya yang kita ketahui ini adalah di mana resiko-resikonya itu sangat rentan dengan lingkungan anak sekolah kita. Jadi tempat berisikonya ada banyak Pak, seperti kayak misalnya dia bisa di sekolah ya, dia bisa juga bermain di lapangan ya, serta pada saat mereka itu tiba-tiba kontak dengan temannya yang penyakit menular ya, lalu mereka juga kontak dengan orang yang misalnya merokok gitu. Karena apa Pak? Jadi beberapa tempat yang waktu kita datangi adalah beberapa ada orang tua yang sekelompok merokok, di situ ada anak-anak. Nah, penularan ini adalah erat rangkaiannya di mana banyak ketidakpedulian orang tua yang memiliki anak, dia tetap melakukan tadi Pak. Udah tidak pakai masker, merokok, di dekat mereka berkumpul, sekitar ada 5-7 orang. Nah, bayangin resiko yang ditimbulkannya, pertama berkumpulnya, kedua mereka merokoknya, ketiga mereka tidak masker. 3 hal tadi Pak, berapa banyak kerugian yang diderita anak-anak kita pada saat mereka pulang sekolah atau mereka orang anak sekolah yang ada di sekitar rumah mereka. Itulah yang disebut namanya rangkaian penularan yang tentu akan bertambah. Nah, ini yang harus kita cegah. Jadi bagaimana kita melihat jadi adanya nilai-nilai yang bergeser di mana pada saat pandemi seperti ini banyak ketidakpedulian di mana orang merasa karena sudah jenuh sampai 3-4 bulan ini mereka di rumah, mereka lakukan tadi dengan tadi lupa kalau mereka juga punya anak, tetangganya punya anak, mungkin teman yang diajak ngobrol punya anak, tapi pada saat sampai ke rumah orang tadi bau rasa rokok, mereka tadi tidak pakai masker, masuk ke rumah, berapa kontak yang dilakukan Pak dengan anak-anak yang ada di rumah. Nah, itulah yang terjadi. Nah, satu hal lagi, apa yang terjadi? Anak-anak kita harus dibekali Pak, ada berapa sih kejadian, apakah anak-anak kita tahu nomor telepon gawat darurat atau nomor telepon darurat 112, diperkenalkan Pak, 119, diperkenalkan sama mereka. Untuk diketahui apa? Nah, ada juga hotline yang memang sudah ada di Kota Depok, kayak 112 dan 119. Coba itu diperkenalkan bila terjadi sesuatu
atau ada orang yang berkumpul, atau ada orang yang dicurigai, mereka diberikan sosialisasi nomor telepon tadi. Nah, Siap. ada nomor telepon, ya ada juga hotline Kementerian Kesehatan di 021 521 0411 atau di 0812 12 12 3119. Itu adalah nomor telepon yang hotline-nya langsung bisa diterima dan bisa akurat. Nah, itu sangat begitu wise, Pak. Oke, lalu kita lanjut. Kita lanjut lagi, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Kenapa sih kalau jika sedang flu di rumah, apa sih yang dilakukan? Ya pertama, Pak, dia tetap ada di rumah, isolasi mandiri. Dia tidak ada di luar rumah, dia tetap di dalam. Dia mengkonsumsi makanan sehat, ya artinya nggak perlu mahal, tapi betul-betul sehat. Ya, mereka pakai penggunaan tisu yang dibuang, dibungkus, yang memang harus terpisah bungkusannya, tidak campur dengan sampah lain. Lalu sering cuci tangan. Bayangkan Pak, kayak hacim, Iya. tangan kita kena ya Pak ya, cuci tangan lagi langsung. Kebiasaan tadi erat harus kita tetap sampaikan. Bila kau bilang hacim karena di rumah nggak pakai masker, tanganmu langsung masuk wastafel, tanganmu langsung cuci. Itu terus Pak, kita berikan rangkaian adaptasi tadi agar mereka paham. Walaupun mereka pegal, pengeng, mereka sedang dibuat tadabur, dibuat beberapa berita-berita yang kuping mereka terbiasa mendengarnya dan mereka pasti akan melakukannya sendiri. Lalu pada saat anak-anak satu misalnya mengatakan say hello, mereka baru ketemu karena mereka lu di kelas berapa, lu ada di mana, ruang berapa, mereka lupa salaman karena kayaknya salaman model corona ini kayaknya nggak efektif, pakai siku, cuman tos begitu, mereka nggak efektif. Jadi mereka harakiri, bukan harakiri, heroik. Mereka salaman, mereka erat jabat erat tangan. Saya rasa itu yang harus dihindari, Pak. Kau tetap bersahabat. Kau tetap bersahabat, nak, terhadap temanmu, tapi bukan perlu dengan kontak fisikmu. Bilang saja, hey guys, gue kangen sama lu, atau seperti apa, dan bahasa-bahasa gaul sampaikan sama mereka. Mereka bilang, ih keren, Bapak mengetahui sisi hati dalam gue nih. Punya temen, gue nggak dilarang, tapi gue tetap say hi. Nah, jadilah teman mereka, Pak. Jadilah peer group mereka. Supaya mereka tidak merasa menjadi semacam anak didik yang diinstruksikan terus-menerus. Tidak. Jadilah sahabat buat mereka. Jadi mereka tanpa merasa disuguhi kata-kata yang mendoktrin, tapi mereka merasa gini, benar juga Pak, benar Pak, aduh kita merasa jadi nyaman Pak, adanya adaptasi kebiasaan baru ini. Seperti itu Pak. Jadilah teman buat mereka dalam informasi yang merasa mereka tidak diguri terus-menerus. Jadilah teman mereka, lu udah cuci tangan belum? Mau makan? Nih gue aja cuci tangan, gitu loh Pak. Jadi saat nyuruh itu, kita langsung, nih lihat, masa gue cuci tangan lu enggak? Boleh kata-kata itu sekali-sekali buat mereka menjadi teman mereka. Karena itu yang dilakukan sama kita juga Pak di lapangan. Jadi, nah, sedia hand sanitizer perlu nggak Pak? Perlu. Bagaimana kemarin saya masuk di bank pertama thermal gun, Bu, langsung ada yang megang hand sanitizer. Bu, maaf Bu, semprot cek. Bu, kalau ibu kurang puas, Bapak Ibu langsung ke kamar mandi, ada wastafel kami yang di dekat sana sebelah kanan ya. Oke Pak, terima kasih. 3 itu Pak membuat saya langsung nyaman. Iya. Lalu bangkunya dibikin Pak, ada garis, cross. Saya sama sebelah tidak boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, panggilan dan di dalam ruangan itu 50%. Itu 5. Yang keenam terakhir adalah pada waktu kita tidak mendengar, silakan Bu gilirannya, tetap diingatkan. Karena kita asik sedang memegang handphone, kita tidak lupa panggilan dan dia membuat kita menjadi nyaman. Itu yang harus kita lakukan buat anak didik kita, adaptasi kebiasaan baru. Nah, walaupun kau tidak berdekatan dengan temanmu, tapi hatimu dan juga pelajaranmu adalah dekat denganmu. Jadi ada kata-kata yang membuat mereka jadi tidak merasa menjadi hampa karena satu ruang kok di sebelah gue nggak ada orang. Tapi katakanlah ruang ini penuh dikarenakan ada kalian bersama kita semua. Tapi karena virus ini yang menyebabkan kita harus betul-betul menjaga jarak, social distancing, physical distancing itu harus dilakukan. Supaya mereka juga tidak menjadi semacam adanya, apa gue penyakitan, enggak. Kalau sehat, tidak berteman yang sakit. Yang sakit tidak menularkan yang sehat. Itu maksudnya physical distancing dan social distancing. Seperti itu. Nah, seperti ini lagi bahwa adaptasi kebiasaan baru, seperti kalau kita kemana-mana lupa bawa handphone, seperti itulah Pak masker. Katakan itu terus menerus. Kalau kau bawa handphone aja, itu menjadi pengingatmu, masker itu sekarang ditempelin ke handphonemu.
Kalau kau ketinggalan handphone, maka masker ini pun juga terasa tidak nyaman kalau kau tinggalkan. Seperti itulah masker, seperti itulah handphone. Jadi jangan kau tinggalkan, karena kalau kau ketinggalan handphone, rasanya ada yang hilang. Seperti itulah kau masker, sepertinya kalau kau tidak pakai, seperti kau ada yang kehilangan. Jadi itu Pak, jadi buat merasa, jadi artinya apa ya? Ada satu hati yang punya rasa yang sama. Katakan itu dengan luar biasa, dan mereka betul-betul, oh ya oke. Jadi mereka tidak merasa digurui. Jadi masker itu adalah tadi kembali lagi Pak, nanti dibuat jargon-jargon di atas-atas pada waktu pintu masuk, maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Terus aja Pak. Jadi di setiap kelas pakailah hand sanitizer, atau kalian boleh membawa, atau cucilah tangan di luar, ada beberapa tempat-tempat lakukan itu. Jadi infrastruktur itu harus dipersiapkan pada saat siswa kita sudah memang mau belajar secara KBM-nya seperti biasa reguler ya Pak ya. Nah, oke. Satu lagi adalah jangan turun. Jadi ada yang pakai masker Pak. Jadi sekarang masker itu kan Pak taruh di dagu ya Pak. Nah, bayangkan Pak, leher kita kalau berkeringat. Betul ya Pak, berkeringat. Bagaimana area terekspos itu adalah di situ cemarannya sangat tinggi. Keringat kita lekukan daripada leher kita itu menyimpan beberapa kuman-kuman yang pada saat kita taruh di situ, itu luar biasa kontaknya sudah begitu erat dengan masker kita. Percuma Pak. Jadi gimana? Katakan itu kepada murid, kalau kau mau pakai, pakailah ini terus berlangsung 4 jam, ganti yang baru, dan usahakan dia lebih enak lagi pakai kayu putih atau pakai apa. Jadi enak tercium. Apalagi kalau dia punya kondisi gigi yang kurang bagus Pak, kalau dia pakai masker kain, itu terasa tercium loh Pak sama teman sebelahnya. Jadi pakailah minyak kayu putih, atau dia pakai yang rasanya yang press segar, itu akan membantu pada saat kita mau ngobrol pun dia agak keluarnya juga tidak agak seperti mengganggu ya Pak ya. Jadi jangan turun ke dagu, jangan taruh di leher, tetap pastikan dia langsung tetap ada menjaga hidung dan mulut kita secara tepat. Gitu Pak. Jadi jangan mereka bilang pada saat ada yang pakai karena dia pengen ngobrol, dia lepas. Kalau makan saja boleh dilepas. Makan saja dilepas, tapi kau tidak ngobrol dengan sebelahmu. Karena kalau kau melepas itu adalah area di rumah yang memang adalah orang yang sama di rumah, itu mungkin sudah sama kontaknya. Jadi lebih aman. Tapi kalau sekolah, kalau kau mau makan, ya lepas, tapi itu tadi jangan lama, langsung bisa ditutup kembali. Karena adaptasi kebiasaan baru adalah mereka tetap harus beradaptasi dengan masker sampai berjam-jam. Jaga tetap jarak mereka Pak 1-2 meter. Jadi kalau ada yang ngobrol deket-deketan, curhat-curhatan, curhatnya pakai WA ya nak. Jangan pada waktu di sekolah kalian deket-deketan, jangan ya nak. Karena WA itu adalah hati kalian yang sama-sama sedang bercerita kok. Coba kalian cerita sama Bapak hari ini, coba pling. Satu contohin Pak, ada anak murid. Kasih contoh. Kita bikin semacam simulasi. Coba misalnya Riri kirim sama Bapak. Curhat. Ting, Pak, tadi aku bangun kesiangan gini-gini. Nah, kamu kan ada di sana. Bapak ada di sini. Bapak mendengar nggak kisahmu? Mendengar kan? Oke, seperti itulah katakan kepada temanmu, curhatmu bukan berdekatan, tapi curhatmu by WA. Karena digitalisasi sekarang yang sedang kita tekankan kepada anak murid, digitalisasi itu adalah menjaga kesehatan mereka lebih baik. Jadi tidak curhat, misal, kita udah berbulan-bulan ya Cin, gak ketemu, aduh gue kangen sama lo. No way, don't mention that. Jangan katakan itu, karena kita katakan cuma dengan WA. Itu lebih efektif Pak, karena WA itu mewakili hati kita dan juga langkah kita. Gitu. Jadi tiba-tiba misalnya, lu lagi di mana? Foto aja. Guys, gue udah di sekolah. Lu di ruangan mana? Di kelas mana? Oh, gue di sini. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Cepet. Itu Pak. Dan simulasi itu lakukan, adaptasi kebiasaan baru ini efektif. Pokoknya jos. Tidak membuat mereka kontak fisik, tidak physical distancing. Itu yang membuat mereka sangat luar biasa berteman tanpa mereka putus kontak. Di sekolah bukan berarti mereka harus rapat-rapat. Ya, rapat-rapat kemari. Oh, tidak. Jadi itu artinya mereka di sekolah tetap belajar saja Pak fokusnya, tapi tidak buat mereka pergaulannya tetap harus kita putuskan. Karena yang membuat pergaulan di sekolah, Bapak lihat kasus di Singapura, setelah dibuka lockdownnya, seperti di Korea, langsung 170 anak tertular positif.
Iya. Dari 700 siswa yang masuk 170 langsung positif. Iya. Singapura itu 70 positif atau sekitar 80. Bayangkan langsung mereka lockdown lagi Pak. Gagal. Lockdown ulang. Jadi inilah Pak kejadian-kejadian, jangan seperti kita ada gelombang kedua, second wave ya. Karena tadi kelalaian kita yang memang tidak menyampaikan tadi ya, dan kita sangat begitu artinya mengeratkan kata-kata kepada siswa kita, itu mungkin kemampuan kita yang kurang. Pakailah satu guru Pak, satu guru yang memang dia sangat pandai berkomunikasi ya, seperti guru BK, katakan itu dibikin semacam broadcast Pak ya, atau dibikin share group. Jadi misalnya di jam-jam sekitar 1-2 jam, sudahkah kalian cuci tangan? Ibu tunggu jam sekian cuci tangan. Tapi per gelombang Pak. Dan itu diingatkan, itu ada pakai bel Pak. Tininit, kelas 1B cuci tangan. Oh iya. Ibu tunggu gitu ya Pak ya. Itu adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Kelas 1B, kelas 1A, Ibu tunggu di jam sekian, hanya 5 menit, tidak bergerumbul, masuk datang ke ruangan cuci tangan, tidak ini, dan diingatkan terus Pak. Setelah itu mereka mau belajar, hand sanitizer tetap pakai ya nak. Nah, baru belajar. Pada waktu setelah keluar main, misalnya mereka makan di kantin, itu meja sudah dipakai desinfektan lagi. Pak, protokol ini kalau Bapak terapkan, kita sama-sama menjamin anak kita tidak tertular. Karena AKB ini menjaga siswa kita, mereka lebih berkompetensi, menjaga kesehatan mereka, berlomba-lomba untuk tetap sehat dan tetap bisa menjadi berprestasi. Ya, terus adalah satu lagi yaitu masih ada sekitar 3 slide lagi ya Pak, sebentar ya. Nah itu adalah pada waktu mencuci tangan, cuma 20 detik. Kalau dulu kan 30 detik ya Pak, sekarang kita persingkat, tapi buatlah contohnya itu cuman pakai yang paling efektif adalah sela-sela jari. Bapak boleh contohkan, biar supaya ada rekaman kita ke siswa, contohkan. Jadi begini aja Pak, ya itu, ya begini aja Pak. Pokoknya jari-jari kita yang memang kumpulannya kuman seperti gini aja udah. Baru di pergelangan, karena pergelangan kita selalu nempel di atas meja, di atas buku. Udah Pak, cuma 20 menit, cepat sekali. Jadi mereka tidak merasa seperti diperbudak, nih gara-gara gue cuci tangan, biasa gue cuma cet-cet gitu, nggak bisa. Kalian harus pakai protokol kalau kalian mau sehat secara benar. Katakan itu Pak, biar mereka juga bahwa tidak seenaknya mencuci tangan. Jadi cuci tangannya tuh Pak, seperti dokter yang mau operasi. Begini Pak ya, begini ya, begitu. Lalu begini lagi, begitu, ya, begini lagi. Cuma 20 detik kok Pak, nggak lama. Baru mereka giniin Pak, tidak pakai tisu, karena nanti sampah kita jadi banyak. Nanti kering sendiri itu Pak, waktu diciprat-cipratin. Kering sendiri. Gitu. Kalau mereka, ada lagi yang paling lebih efektif, mereka bawa anduk yang ukuran 20 kali 20 cm dari rumah, dibekali orang tuanya, jadi habis mencuci tangan, mereka langsung cuci tangannya pakai anduknya mereka habis dilapnya. Kalau pakai tisu Pak, berapa banyak tisu yang dibuang kali 500 murid, 1000 murid. Wah, kita tidak ingin pohon-pohon kita Pak rusak hanya karena pembelian tisu. Kita harus jaga alam kita seimbang untuk dia supaya ke depan kita tetap bisa menggunakan pohon kita menjadi hijau sampai ratusan tahun ke depan. Satu lagi yaitu gunakan uang elektronik. Nah, pada saat nanti gini Pak, pada saat Bapak anak-anak setiap hari Sabtu, kalau tidak masuk hari Jumat, mereka tukar duit. Seperti contoh SD Al-Haraki, itu mereka pakai kupon, mereka itu Bapak tukar kertas aja yang diplastikin pakai laminating, ada uang 1000, pecahan 2000, 5000, dan 10.000. Jadi pada saat masuk kantin, mereka cuma bilang, uangnya sekian yang udah tukarkan, mereka cuma pakai kupon tadi Pak. Karena uang kita yang kita pegang itu kumannya sangat luar biasa tinggi. Tapi kalau pakai kupon itu sudah disiapkan oleh sekolah, mau tukar berapa nak? 20.000 Pak, kasih 20.000, yang 2.000-nya 10 atau 5.000-nya 4, mereka bisa jajan pakai kupon tadi. Tidak kontak dengan uang. Kalau mau pakai uang elektronik, sampaikan kepada kantin-kantin atau tenan-tenan di sekolah, pakai OVO, pakai Dana atau pakai Gojek, supaya mereka bisa cuma ditempel pakai scan.
gitu. Pokoknya adaptasi kebiasaan baru saya aja Pak di handphone ini ada 4 pembayaran untuk uang elektronik. Saya pakai 4 atau 5. Jadi saya sudah tidak pakai yang seperti itu. Cuman sayangnya kantin di kantor Pemda itu belum menerapkan itu, tetap masih pakai uang cash. Karena apa? Itu tadi Pak, karena maaf, memang alat perangkatnya tadi dengan kerjasama yang ribet, yang memang sebelum masuk Bapak harus persiapkan itu Pak dari sekarang. Pertama, keuntungan buat pihak sekolah menjaga KBM kita tetap terjaga, dan tenan-tenan itu atau penjaga kantin yang mereka miliki, mereka juga memberikan tadi kontribusi protokol kesehatan kepada siswa kita betul-betul terjaga. Ya. Nah, jadi uang elektronik tadi Bapak boleh Pak dibikin dari karton lalu laminating, kasih ke siswa ditukarkan di tiap hari Senin sampai ketemu hari Sabtu. Jadi mereka bisa membeli tanpa mereka uang cash. Nah, itulah adaptasi kebiasaan baru tadi, karena kita semua di kantor kita sudah pakai Gojek, ya, OVO, pakai Dana, pakai apa namanya uang simpat dari ini ya, usaha-usaha yang lain. Saya punya ada beberapa Shopee Pay, aduh banyak deh produk-produk yang di luar seperti itu. Tetap saya pakai karena saya pikir itu lebih efektif, udah gitu aja. Nah sekarang, oke, tadi nih sudah adalah terakhir ya, oke ini. Oh, sudah satu lagi. Jadi gini Pak, adaptasi jadi kalau mereka naik angkot, kalau angkotnya tidak memberikan tempat duduk, mereka kan masih rapat ya. Katakan sama mereka untuk sementara kalian diantar oleh motor, oleh orang tua kalian. Kalaupun pakai Gojek, kalian batasi pakai kertas di dalam di dalam itunya mereka. Jadi ada kertas karton, dilapisi saja. Karena yang aslinya kan harusnya si pengguna ojek online ini kan kemarin kan harus ada pembatas ya Pak. Tapi ternyata memang harganya agak mahal Pak. Karena itu pakai akrilik. Akrilik aja harganya berapa? Mahal Pak. Jadi dan tentu tidak ada keleluasaan bagi penumpang dan si pengendara pada saat mereka melakukan tugasnya masing-masing. Ya, jadi memang agak sedikit ada disturbing lah, a little disturbing pada saat kita melakukan ke sekolah dengan pakai ojek online tadi. Nah, yang dilakukan itu adalah orang tua yang ngantar atau mereka punya teman yang janjian yang bawa kendaraan yang memang diizinkan oleh sekolah, tapi mereka bisa bersama, itu lebih efektif. Kalau pakai angkot, mereka jangan duduk yang dekatan seperti itu, Pak. Jadi harus bilang, nanti kalau bilang, wah saya rugi dong. Pak, ini bukan rugi, ini adalah menjaga keselamatan kami sebagai penumpang dan Bapak yang sebagai supir juga tidak tertular. Jadi ini yang kita jaga. Jadi pastikan murid-murid kita bahasanya tetap mendukung para supir juga tidak sembrono. Jadi siswa kita diajarkan adaptasi kebiasaan baru seperti itu, Pak. Di mana angkot mereka yang tadinya 10 kan gitu, 4 udah nggak bisa Pak. Sekarang 32. Kalau bilang, emang Anda mau bayar lebih, Pak? Bayar lebih atau tidak kan ada aturan pemerintah. Tapi anjuran pemerintah sekarang adalah di mana kita harus berpenumpang tidak boleh karena harus ada garis tadi. Kalau enggak ya Bapak nggak usah narik Pak, karena kami juga tidak mau tertular oleh orang yang tidak kita ketahui kesehatannya. Jadi karena pada waktu naik kan tentu mereka beda rumah, beda kesehatan kita gitu ya Pak ya. Nah jadi seperti itu ya Pak ya. Nah jadi yang kita jaga itu adalah tadi Pak, cuci tangan, penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer, lalu ada thermal gun. Nah berapakah anggaran? Jadi gini Pak, kami mengacu kepada komisi KPAI bahwa infrastruktur di sekolah itu harus terbangun di mana kenyamanan siswa itu juga harus kita perhatikan lewat di mana adanya cuci tangankah kesiapannya, ada sabun yang tetap harus standby, terus apakah di ruang itu ada wastafel, apakah ada air minum siswa, adakah ada hand sanitizer di ruangan, sudahkah disemprot di seminggu sekali atau seperti apa meja mereka. Nah itu saja Pak, insya Allah KBM kita lanjut dan betul-betul menjaga mereka dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi dengan kondisi seperti ini, sekarang misalnya yang sering yang adalah guru komunikasi, guru BK, guru olahraga, guru UKS, 4 guru tadi Pak, yang betul-betul dikondisikan untuk membuat aspirasi baru atau inovasi baru di sekolah agar mereka bisa betul-betul memberikan
bentuk kenyamanan dalam protokol kesehatan kepada siswa yang akan masuk nanti. Jadi kalau dibilang ada orang tua yang khawatir, katakan sama mereka, kami menjaga dan mengedepankan protokol kesehatan bagi siswa kami yang hadir dalam kesempatan belajar lewat luring, gitu Pak. Jadi artinya jaminkan kepada orang tua murid bahwa siswa-siswi ini dari mereka datang sampai mereka pulang, insya Allah mereka sehat, dan mereka juga kita sampaikan lewat masker yang double, bawa anduk untuk buat cuci tangan mereka, hand sanitizer kecil dalam botol kecil yang mereka tetap harus safety punya sebagai cadangan. Bila sekolah habis mereka sudah punya. Lalu thermal gun tetap harus punya ya Pak, karena ada kondisi 37,5 tadi yang harus Bapak waspadai, karena tiap anak Bapak tahu dalam 40 anak dalam ruangan itu main layangan atau dia tidurnya terlalu larut, itu membuat kondisi mereka suka ngedrop, badan mereka hangat. Itu yang dicurigai kenapa mereka bisa mudah masuk coronavirus. Jadi kondisi 37,5, 37,6 itu sudah dikondisikan disebut bisa ODP atau PDP. Repot kan Pak? Jadi seperti itu, nanti mereka isolasi mandiri walaupun penyakitnya karena tipes, karena apa, tapi karena kita sedang corona, maka protokol kesehatan tetap mengacu kepada penyakit itu, tetap harus kita betul-betul kondisikan lewat protokol kesehatan. Sangat disayangkan lewat pelayan kita, anak-anak didik kita yang bermain seharian karena mereka tidak terpantau oleh sekolah. Jadi kebiasaan baru ini harus diterapkan Pak, kata-katanya. Tidak boleh capek karena virus ini bila kita lelah dia mudah masuk. Virus ini kalau gigi kita tidak bagus maka mereka akan masuk. Bila kita tidak bersih tangan kita, mereka juga masuk. Bila masker kita tidak bersih, mereka juga masuk. Jadi bukan ditakuti, tapi mereka harus aware Pak. Mereka diajarkan aware supaya mereka juga tahu bahwa menjaga diri itu bukan orang lain yang harus jadi beban tanggung jawabnya, tapi apabila kita menjaga diri kita, maka melindungi teman di sekitar kita. Guru yang sehat adalah guru yang sesama gurunya juga sehat. Anak murid yang sehat adalah sesama murid yang lain pun juga harus sehat. Nah, katakan itu dengan pasti, bila kau sehat, temanmu harus sebelah sehat. Tapi kalau kau sakit, kau sudah menularkan temanmu menjadi sakit. Jadi, siapkan dirimu selama sekolah sehat, maka kami guru tetap akan sehat. Tapi kalau kau sakit, kami semua akan menjadi korbanmu. Siapa kata-katanya untuk mereka, Pak? Untuk kita juga, gitu. Ya, Pak Dimpo? Jadi, itu yang bisa disampaikan dari kami, tim promosi kesehatan, dari seksi promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok. Karena adaptasi kebiasaan baru ini, sebenarnya banyak orang yang belum terbiasa, tapi karena ada adaptasi melewati PSBB dan PSBB proporsional, maka jatuhlah AKB ini Pak, untuk mereka bawa tas, cuci tasnya kalau kain seminggu sekali, dan kaos kakinya bisa 2 hari sekali, ya, bawa handuk kecil. Dan kalau mereka bisa, kalau di kantin itu kebersihannya kurang terjaga atau mereka khawatir orang tuanya, bawa makanan dari rumah, bawa minuman dari rumah, tidak minum dari botolnya teman yang sama, tidak memakai sedotan yang sama, tidak pakai mencoba makanan dengan sendok yang sama. Karena selain coronavirus, maka hepatitis A juga akan mengincar siswa-siswi kita di sekolah. Gitu ya Pak ya. Oke Pak Dimpo, dari kami, saya Evita Utapea, yang memberikan tadi sampaian tadi adalah menjaga siswa kita menjadi siswa-siswa yang berprestasi, menjadi anak-anak bangsa yang sehat, dan guru-guru yang betul-betul cermat, guru-guru dan kepala sekolah yang sangat hebat. Kita berharap SMP 10 adalah SMP yang mengedepankan protokol kesehatan, anak yang berprestasi, dan kita menjadi sehat semuanya. Dari kami promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Evita Rostiana Hutatea sekalian. Sama-sama, baik Pak. Kota Depok. Terima kasih Bu, ilmu dan informasi ini kami pikir sangat-sangat mahal. Kami memiliki jumlah siswa hampir 1.300 anak. Wow, Jadi wow, saya pikir ini ya, akan kami share ke semua anak-anak.
tidak hanya Betul. dari anak kelas 7. Jadi, Orang tua murid perlu Pak ya, orang tua murid ya. sama orang tua. Jadi dengan adanya informasi Ibu, kami lebih yakin, lebih percaya diri, menyiapkan segala sesuatunya untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik Pak, luar biasa Kami semakin alhamdulillah. percaya diri setelah mendengar informasi dari Ibu. Terima kasih banyak Bu, terima kasih. Baik, Salam dari baik Pak. pimpinan saya, kebetulan tidak ada di tempatku. Nanti Iya. saya kasih kontaknya ke Ibu. Iya, Dan sampaikan kepala sekolah ya Pak. ya. Atas nama kepala sekolah SMP Negeri 10 Depok dan juga atas nama siswa dan orang tua siswa SMP Negeri 10 Depok, kami ucapkan terima kasih banyak Bu info dan informasinya. Sama-sama, waalaikumsalam. Semua ini untuk kebaikan kita bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan. Iya, salam sehat. Terima Ya. kasih Bu. Terima kasih, Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.